Annyeonghaseyo everyone, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di video balik lagi di segmen yang Gen Z aja, dimana aku akan membagikan kisah hiruk pikuk anak Gen Z, sama aku juga bakal memberikan opini-opini tentang sesuatu yang lagi viral di media sosial. So, hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang viral nih ya guys, yang ada di medsos. But sebelum itu, kalian boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya biar biar kalian tahu aku update video baru. Ngomongnya balelo gini, sorry ya. Nah, malam ini kita bakal bedah topik yang sensitif tapi urgent banget, yaitu nikah muda. Jujur ya, siapa sih yang gak baper lihat konten pasangan muda yang beli rumah bareng, masak bareng, atau video A Day in My Life as atau video A Day in My Life as 20 years old wife. Kelihatannya kayak fairy tale banget kan? Tapi di video kali ini gue pengen kita lepas kacamata kudanya. Kita bakal bahas kenapa mengejar gelar itu jauh lebih slay daripada buru-buru pindah kakak kalau lo belum siap secara fundamental. Grab your snack because we're going deep. Nah, kenapa sih tren nikah muda ini tuh balik lagi? Jadi ada beberapa faktor. Itu yang pertama, the escapism mental. Banyak yang mikir nikah itu shortcut buat kabur dari tugas kuliah yang bejibun atau tekanan orang tua. Nah, tapi plot twistnya, nikah itu bukan tempat pelarian. Itu adalah level baru dengan musuh yang lebih susah. Kalau lo nggak bisa survive sama tugas-tugas akhir lo, gimana lo mau survive sama drama cicilan dan mertua? Yang kedua, faktor FOMO nih. Ini gara-gara FOMO. Kalian bisa lihat dulu video aku ya, FOMO. Kalian skip video ini, terus kalian lihat dulu video sebelum aku yang tentang FOMO itu apa. Nah, jadi FOMO itu kayak pas lihat temen seangkatan udah pada upload foto buku nikah, lo ngerasa telat. Please guys, hidup itu bukan trek lari 100 meter, tapi maraton. Jalur setiap orang itu beda-beda nih, kayak aku punya teman yang memang dimana dia itu sudah banyak banget, udah ada yang menikah, tapi kayak gue tuh mikir nanti dulu lah, gue juga masih pengen main-main, mengunjungi tempat-tempat bersama teman-teman gitu. Jadi kalem ya, kalau misalkan kalian lihat teman-temannya udah nikah, kalemin dulu. Nah, halalin hubungan. Nah, gue paham banget faktor agama itu penting, tapi perlu diingat juga, niat baik tanpa persiapan itu namanya ceroboh. Agama juga nyuruh kita buat berilmu sebelum beramal kan. Ya, pikirlah. Nah guys, gue mau kasih fakta ilmiah yang jarang dibahas di konten Sweet Nikah Muda. Tahu nggak? Secara sains, otak manusia, khususnya bagian prefrontal cortex, gue nggak tahu bacanya gimana, bukan anak medis. Nah, yang fungsinya buat control impulse, mikirin konsekuensi jangka panjang dan problem solving itu baru benar-benar matang di umur 25 tahun. Nah, gue nggak asal ngomong ya guys, menurut riset, dan karena gue juga sebelum bikin video ini riset dulu kan. Nah, menurut riset dari National Institute of Mental Health, otak kita itu baru benar-benar matang atau full cooked di usia 25 tahun. Bagi yang namanya bagian yang namanya prefrontal cortex alias pusat logika dan kontrol diri itu bagian terakhir yang selesai dibangun. Pokoknya nanti dikasih ininya hasil risetnya atau ya pokoknya yang aku riset gitu. Nah, jadi kalau lo nikah di umur 19 atau 20 tahun, lo itu sebenarnya lagi mutusin keputusan seumur hidup pakai otak yang belum full version alias masih pakai beta version. Makanya jangan heran kalau banyak yang baru nikah 2 tahun terus bilang
gue ngerasa dia bukan orang yang gue kenal dulu. Ya iyalah, karena lo berdua sama-sama masih berubah. Di umur 20-an awal, jati diri lo itu masih kayak liquid, belum jadi kristal. Nah, fokus ke pendidikan itu cara buat lo nemuin diri lo sebelum lo berbagi hidup sama orang lain. Kita sekarang ayo ngomongin money. Banyak yang bilang rezeki udah ada yang ngatur. True, tapi rezeki juga harus dijemput pakai skill. Zaman sekarang, inflasi itu nggak main-main. Harga rumah naik, harga pampers mahal, harga kopi susu aja udah berapa. Kalau lo nikah cuman modal yakin tanpa bekal pendidikan atau skill yang mumpuni, lo lagi menjerumuskan diri lo ke dalam survival mode tiap hari. Pendidikan itu adalah safety net. Dengan lo punya gelar atau high skill, lo punya harga diri di dunia kerja, lo punya kemandirian. Bayangin kalau, nih, amit-amit ya, ada masalah di pernikahan dan lo nggak punya pendidikan atau pengalaman kerja karena nikah terlalu muda, lo bakal terjebak karena nggak punya pilihan finansial. Independence is sexy, guys. Don't lose it too early. Nah, terus ini juga poin yang paling penting. Ini bukan cuma soal lo, tapi soal anak lo nanti. Anak itu butuh orang tua yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang tua yang sudah stabil emosinya, yang udah luas wawasannya. Kalau lo sendiri masih labil, masih sering tantrum, kalau keinginannya itu nggak keturutan, gimana lo mau nenangin tantrumnya anak kecil? Nah, pendidikan ngebangun lo jadi critical thinker. Lo bakal belajar cara parenting yang benar, bukan cuma dapat ilmu katanya, atau nurunin trauma dari generasi sebelumnya. Ini out of the topic dulu ya. Gue tuh mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, di mana ada salah satu matkul yang gue pelajari yaitu psikolog perkembangan dan psikolog pendidikan, yang dimana kita itu belajar psikolog anak dari lahir sampai nanti besar. So, menurut gue sudah bisa ngambil contoh dari itu untuk nanti parenting bagaimana gitu. Break this cycle. Jadilah orang tua yang cerdas secara akademik dan emosional. Kejar cita-cita lo dulu, biar nanti lo bisa bilang ke anak lo, ibu atau ayah dulu berjuang buat mimpi ini dan kamu juga harus bisa. Soalnya nih, ini juga gue inget perkataan almarhum mama gue, bahwa mama selalu bilang kayak, kalau kamu tidak berpendidikan dengan cukup, nanti anak kamu nanya ke kamu tuh gimana, nanti anak kamu nanya, kamu gak bisa, ya kamu malu sendiri lah gitu. Makanya sebisa mungkin kalau misalkan kamu masih mampu, kamu kejar pendidikan itu. Dan itu kata-kata yang nempel sampai akhirnya gue memutuskan untuk gak akan ada break dulu, gak akan gap year. Gue langsung setelah lulus SMA, gue langsung kuliah. Itu kata-kata yang bener-bener nyangkut banget di pikiran aku. Nah, next ya, lanjut aja. Nah, kesimpulannya, nikah itu ibadah. Nikah itu indah, tapi nikah bukan tombol darurat buat masalah hidup lo. Gue nggak bilang nikah muda itu 100% salah, tapi gue bilang jangan buru-buru kalau lo cuma takut ketinggalan. Dunia ini luas banget, banyak tempat yang belum lo kunjungi, banyak buku yang belum lo baca, dan banyak versi diri lo yang lebih keren yang belum lo ketemuin. Invest in your brain, invest in your career, and the right person will come at the right time. When you are the right version of yourself. Oke, itu aja dari gue. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka pikiran lo, jangan lupa hit that like button and share ke grup WhatsApp atau temen lo yang udah mulai spill foto tunangan, padahal belum lulus semester 1. Kita diskusi di kolom komentar ya. See you in the next video. Stay smart and classy. Bye!